Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Nuwasil, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Sekarang bab Ababu al-buka, menangis dan takut ketika melewati kuburan orang zalim atau tempat meninggal mereka, dan menampakkan kefakiran butuhnya kita. Kefakiran itu maksudnya butuhnya kita kepada Allah, dan peringatan dari melalaikan hal tersebut, ya, atau bahasa Arabnya, ya, babul bukai. Qala al-muallif rahimahullah taala, babul bukai wal khaufi indal murur bi quburis salihin bi quburiz zalimin. Masyaallah, bi quburiz zalimin. Babul bukai wal khaufi indal murur bi quburiz zalimin. Jadi bab tentang diperintahkannya menangis dan ada rasa takut ketika melewati kuburan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan orang-orang zalim. Kuburan orang-orang zalim yang dulu berbuat zalim kepada Allah dulunya, kemudian Allah azab, ya. Kalau kita melewati tempat tersebut, kita disunahkan untuk nangis dan sedih. Maksudnya al-buka wal khauf, intinya mengambil pelajaran gitu, bukan malah senang-senang. Jadi kalau orang Arab itu biasa melakukan perjalanan ke Syam atau ke Syria, ya, Palestina, Syria, pada waktu pokoknya musim panas dan musim dingin, mereka itu pergi ke Syria dan pergi ke mana satunya lagi, ke Yaman. Kalau musim panas pergi ke ke Syria, ya, atau kebalik, ke Syria, ya, pergi ke Syria atas, ke utara. Nah, itu nanti perjalanan antara Mekah ke Syam itu melewati kuburannya orang-orang yang diazab oleh Allah, yaitu kaum Samud. Ya, orang-orang Arab itu kalau melakukan perjalanan perdagangan, jadi barang-barang yang ada di Mekah kemudian dijual di daerah Syam, di daerah Syria, daerah Palestina, daerah sekitar itu, ya, Jordania, dari sekitar itu namanya Syam. Mereka menjual barang ke sana dan pulangnya nanti membeli barang dari Syam yang akan dibawa ke mana? Ke Mekah atau ke Madinah, dijual di tanah Mekah atau Madinah. Khususnya Mekah, ya, yang memang pekerjaannya adalah berdagang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu kebiasaannya orang Quraisy berarti orang Mekah, ya, itu rihlatash shita'i was-saif, perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas, ya. Mereka kalau perjalanan menuju ke Syria melewati tempatnya kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Kaum Samud itu atau kaumnya Nabi Saleh dulu dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyembah patung, kemudian pelanggaran beratnya yaitu membunuh ontanya Nabi Saleh. Ya, hadhihi naqatullahi
fala tamassuha bisu'in. Jadi ini adalah unta pemberian Allah, untanya Allah, ya. Jangan kalian bunuh. Mereka fa'aqaruha, kemudian mereka membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa wa la yakhafu uqbaha. Akhirnya kaum Samud diadab oleh Allah dalam surah Al-Haqqah. Gimana itu? Wa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Kaum Samud dihancurkan oleh Allah dengan taghiyah, dengan halilintar yang menyambar mereka, dan juga goncangan dari bawah yang menyebabkan mereka berjatuhan. Nah, itu mereka kaum Samud, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Peninggalan kaum Samud itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau orang dari Madinah terus menuju ke Syam atau dari Mekah menuju ke Syam, nanti melewati Tabuk, melewati ya tempatnya kaum Samud itu. Nanti ada gunung-gunung yang dipahat, yang kayak jadi seperti goa, ya kayak Petra itu kalau di Jordan. Jadi ada gunung tapi dipahat. Dipahat itu di apa? Diukir. Pokoknya gunung dijadikan rumah, dibolongi. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian tanhitunal jibala, kalian memahat al jibala, gunung-gunung, buyutan, untuk kau jadikan sebagai rumah. Berarti hebat. Lihat gambarnya tuh, masya Allah, luar biasa. Nah, itu bukan tempat senang-senang. Jadi kalau salah kaprah, kalau orang datang piknik ke sana kemudian selfie, kemudian habis itu foto-foto, kemudian sambil nyengir, sambil apa, itu nggak bagus. Karena apa? Karena melewati itu harusnya dia ingat dulu adalah kaum Samud dihancurkan di sini, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ harus mengambil pelajaran, ya ikut khawatir kalau mendapatkan azab, ya. Jadi kalau melewati seperti itu tuh mengambil pelajaran, ya. Ada rasa takut gitu, bukan malah senang-senang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ketimpa seperti itu. Jadi itu bukan tempat senang-senang. Tapi tetap boleh datang atau melewati itu boleh. Tapi dengan adab-adab melewati atau mendatangi. Adabnya mendatangi mengambil pelajaran, bukan untuk senang-senang. Mengambil pelajaran atau melewati saja boleh. Ya, melewati saja juga boleh. Nah, ini hadisnya untuk larangan bersenang-senang di situ, tapi hendaknya mengambil pelajaran. Ya, kita baca babnya dulu. Babul bukai wal khaufi indal murur bi quburiz zalimin wa masari'ihim wa izharil iftiqar ila Allah ta'ala wa tahdhiri minal ghaflati an dzalika. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, yakni lamma wasalu al-hijra. Beliau bersabdanya ketika para sahabat sudah sampai di Al-Hijr. Al-Hijr adalah tempatnya kaum Samud, Diyar Samud. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Wahai para sahabat semua, janganlah kalian memasuki daerah ini, daerahnya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa an takunu bakin, kecuali kalian itu bakina, kalian menangis.
Fa illam takunu bakina, apabila kalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, lebih baik kau jangan masuk sini. La yusibukum ma asabakum, supaya Allah tidak menimpakan kepada kalian apa-apa yang menimpa kepada mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Nabi mengatakan, janganlah la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Jangan kau memasuki daerah ini, daerahnya kaum Samud ini, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kamu enggak bisa menangis, enggak bisa mengambil pelajaran tentang beratnya durhaka kepada Allah sehingga menangis. Kalau enggak bisa begitu, ya lebih baik enggak usah masuk. Lebih baik enggak usah masuk ke tempat itu. Antum kalau lihat di sana itu daerahnya, mungkin kalau wisata itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena gunung dipahat, kemudian ukirannya itu bagus sekali, menunjukkan arsitektur yang kualitasnya tingkat tinggi. Padahal waktu itu belum ada mesin-mesin yang canggih. Waktu itu belum ada apa-apa. Mereka pakai tangan, menunjukkan kekuatan mereka dan kelebihan mereka, hebatnya mereka. Sehingga kalau orang itu datang itu pasti hebat sekali gitu. Nah, kalau di Jogja seperti ini melihat candi, udah hebat sekali orang dulu memahat batu. Sana lebih hebat lagi, yang dipahat itu gunung yang cadas. Gunung yang cadas lebih hebat lagi. Kalah candi itu, kalah. Cuman karena itu tempat orang-orang yang diazab oleh Allah, Rasulullah mengatakan enggak usah masuk situ. Bukan tempat senang-senang. Kalau antum kuliah di Madinah, itu menuju ke sana enggak terlalu jauh-jauh amat, bisa ya lumayan jauh tapi terjangkau, pakai mobil itu terjangkau. Enggak harus pakai pesawat kan. Jadi itu kalau orang Arab dulu kan rombongannya pakai unta, naik unta itu rombongan itu, bawa dagangan terus nanti ke Syam lewat itu. Kalau mereka pergi ke Yaman nanti juga ketemu juga daerah seperti itu, namanya apa? Ahqaf. Ahqaf itu penduduk kaum Ad. Jika orang ke selatan, kalau tadi kan ke utara ya, Mekah ke utara sampailah di Syam. Kalau Mekah ke selatan, ke bawah kalau peta itu menuju ke Yaman. Nanti melewati daerahnya Nabi Hud, namanya Ahqaf. Daerah Ahqaf ini juga sama. Kaum Ad itu juga hebat-hebat juga. Itu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Daerahnya juga bagus-bagus. Sama. Kelebihannya hampir sama dengan kaum Samud. Nah itu dia hendaknya menangis lewat situ itu, bukan untuk senang-senang. Ya. Kalau nggak bisa menangis, lebih baik nggak usah masuk situ. Supaya apa? La yusibukum ma asabahu. Supaya nggak menimpa apa yang menimpa kepada mereka, nggak menimpa kepada kita. Nah, gitu. Muttafaqun alaihi. Makanya kalau kita kuliah di Madinah itu, kalau piknik itu ya paling ke mana? Mazru'ah. Mazru'ah itu ladang kurma, dan tengah-tengahnya ada taman. Ya ada kebun binatangnya cuma satu isinya, paling ayam sama kera satu. Ya, ada kolam renangnya juga. Tapi juga bisa pergi ke tempat Khaybar. Khaybar itu tempatnya kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu dekat itu, kalau dengan Madinah itu dekat. Karena memang orang Yahudi di daerah dulu mukimnya di daerah Khaybar itu banyak. Itu daerahnya juga Masya Allah subur, bagus. Ya, saya kira itu
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rasa takut kepada azabnya, sehingga kita tidak berani melakukan dosa berdurhaka kepadanya, tidak menimpa azab-azab yang dulu menimpa kepada orang-orang dahulu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.